Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat eh, servisan Pajajaran SKBR. Pajajaran SKBR ini manometernya rusak. Soalnya anginnya sudah kosong di dalam, kita tembakan pun tidak keluar angin. Nah, jadi di video kali ini kita akan melepas bagian per bagian, bukan servisnya, kita melepas bagian per bagian. Siapa tahu nanti ada yang coba menyervis juga, cuma tidak bisa memperkirakan bagian dalamnya seperti apa. Jadi sekedar gambaran ini, nantinya setelah kita bongkar diharapkan bisa menjadi referensi apa-apa saja yang harus dilepaskan. Nah, ini unit pasar, full pasar, powernya sangat besar teman-teman, power sangat besar. Hubungan ini langkah hammer ke belakang sangat jauh. Ini kosong, tak ada angin sama sekali. High, medium, low. Panjang laras sekitar 80 mungkin ini. 2, 4, 6, 80 cm. Kita lepas bagian per bagian dulu. Yang dibutuhkan adalah kunci L. Ini pastikan lepas. Apa ini namanya? Bentar. Kita kasih alas dulu supaya enak muter-muter. Nah, pertama dilepas red dot dulu. Ingat, sediakan nampan atau wadah agar nantinya part-part atau bagian-bagian ini tidak terpisah atau sampai hilang. Bagian atas memakai reel 11 dengan baut 1, 2, 3, 4 baut L. Nih, punya ketua Kopakas. Nah, SKBR. Terus kita akan coba lepas laras. Kunci masih tetap sama. Bagian atas juga ada kunci L. Udah kayaknya agak aus sedikit. Tidak bisa dilepas, kita pindah ke sini, bagian sini aja dulu. Yang bocor ini diperkirakan bagian valve, soalnya anginnya keluar di bagian laras. Ini juga kita lepas untuk memudahkan bongkar-bongkarnya nanti. Lebih kecil ya bagian belakang. Kunci L ini mungkin. Oh betul, kunci L yang satunya. Nah,
Ini senapan SKBR ini full passer. Jadi ini memang dikhususkan untuk para pepasir ikan. Nah, kita tarik di bagian depan, masih belum longgar sama sekali, ini mungkin kita lepas lagi. Lepas saja sekalian, siapa tahu nanti terjatuh atau hilang bautnya, nanti susah ditemukan. Menempel ini pakai apa ini, karet bakar. Kita beri sedikit pelumas supaya enak melepas. Seperti ada lem ya. Coba kita perlahan diketok bagian bawah sedikit. Nah, sudah terpisah antara chamber dengan body. Nah, ini chambernya full passer ya kawan. Ini mungkin sistem drat ini sepertinya. Oh bukan drat, sepertinya lem. Yang bikin nempel di sini apa ya? Sepertinya lem ya teman-teman. Ini lem, jadi bukan seperti senapan biasa kan. Biasanya kalau jenis yang lain kan di sini ada baut pengunci 1, 2 atau 3. Ini sepertinya lem. Nah, kalau lem ini mungkin untuk penggantian susah nantinya. Kalau ingin mengganti harus dibakar dulu larasnya. Ini kesimpulan saya saja sih sebenarnya. Saya belum memeriksa apakah drat atau lem, tapi ini kayaknya emang dasar pakai lem. Mungkin kita kesampingkan dulu. Kita juga punya kopi, kita nikmati dulu sebentar. Nah, ini laras chamber dengan body sudah terpisah. Selanjutnya kalau masih belum yakin, nanti bisa dibuang ini. Nanti dibuang anginnya kalau masih belum meyakinkan, pakai kunci T mungkin, kunci pas. Nah, ini untuk melepaskan, untuk melepas ini, untuk memastikan nanti kalau kawan-kawan ingin membuang angin, daripada ditembak-tembakan kan, banting ini jadi longgarin sedikit. Nah, begitu. Biasanya kalau anginnya sudah cepat keluar, tapi jangan sampai habis, sedikit aja diputar. Kalau 1,5 putaran atau 1 putaran begini nggak keluar angin, jangan dipaksa. Nanti dikhawatirkan koplernya akan terbang atau meledak. Jadi diputarnya sedikit aja. Kalau tidak ada angin keluar, jangan dipaksakan, kembalikan ke seperti asal. Nah, begitu.
dikencangkan lagi. Selanjutnya untuk melepas antara ini sama ini juga harus dilepas. 1 2 3 ini juga sepertinya harus dilepas. Kita coba bagian atas, bagian bawah. Bagian bawah di sini kita lepas, terus di bagian sini juga dilepas. Kita coba dulu apakah terlepas semua. Kalau dua ini terlepas, berarti di bagian dalam sini nggak ada baut lagi. Ini pertama kali aku bongkar SKBR, jadi kita belum tahu pasti seperti apa susunannya. Yang penting untuk pembongkaran PCP ini dipastikan angin tidak ada di bagian dalam tabung. Jangan sampai ada sedikit pun, soalnya bilanya di dalam itu masih ada angin, biasanya drat diputar akan keras. Ini terlepas juga untuk bagian dalam. Nah, longgarin. Diputar terus sampai terlepas. Nah kalau sudah terlepas, kelihatan di bagian bawah sini masih ada satu lagi baut. Ini masih ada lagi satu baut. Nah, dilepaskan. Dilihat cara kerja picunya seperti ini. Jadi hammer nyantol di sini, pas kita tarik picu. Nah, ini dari aluminium semua, bukan plastik. Nah kan biasanya kadang-kadang, nah ini aluminium. Untuk setelan trigger mungkin di bagian mana ini ya? Oh, tidak ada setelan triggernya, langsung begini aja. Nah, ini begini sama begini sudah, jadi kalau hanya dilepas. Nah, begitu mungkin. Nah, cara kerjanya. Untuk di bagian bawah juga cuma ada 1 2 3. Nah, itu nanti kita bongkar di bawahnya. Kita lepas ini dulu. Setelan power di bagian belakang. Setelan power bagian belakang. Berarti kalau mau kencangkan power, itu popor belakang harus dilepas dulu biar bisa mutar power. Nah, jauh ini langkah hammer, jauh sampai ke bagian sini. Coba lihat, ini yang menghasilkan power besar, ini langkah hammer yang jauh. Untuk tabung dia pakai drat berapa ini ya, M18 ya. Aku lupa kalau ukuran drat tabung ini berapa, M18 seperempat. Oh, ini standaran biasa. Ada seal 1. Nah, ada seal 1. Hasilnya agak tipis, agak longgar. Di bagian sini biasanya pakai drat juga. Bentar. Oh, ini melepasnya emang harus tenaga ekstra. Cuma kita lepas di bagian sini dulu supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan senapan ini. Ini anggaplah review tipis-tipis untuk SKBR Pajajaran, biar kawan-kawan tahu bagaimana isi di dalam, bagaimana cara kerjanya. Mungkin kalau untuk
penyerpisannya nanti mungkin video yang berbeda kalau ada kesempatan, soalnya saya dikejar target, dikejar waktu juga, sebelum siang harus sudah selesai ini. Nah ini bisa dilepas di bagian belakang. Nah ini bagian belakang bisa kita lepas. Nah ini hammernya tidak kembali sepertinya ini. Tuh hammer panjang. Ini palep tidak kembali. Coba kita dorong sedikit. Tidak kembali sama sekali. Nah, mentok di bagian dalam. Kita harus melepas ini nantinya nih. Nah, itu kawan-kawan. Harus kita lilit sama karet. Pegang sini, kalau masih tidak terputar, tidak terlepas, berarti kita harus pakai alat bantu jepit atau sejenisnya. Nah itu kawan-kawan untuk SKBR. Oh kita lupa, untuk bagian belakang ini kita akan coba bongkarkan juga seperti apa. Oh ini seperti senapan angin yang lain pada umumnya, setelan power. Nah itu bisa dilepas. Di sini ada drat, di bagian sini ada drat. Ini nantinya berfungsi mendorong hammer, mendorong per. Di makin kencang kita tarik ke sana, per makin keras. Makin kita kasih longgar, per akan tergeser ke belakang. Ini kayaknya biarpun pakai per yang lemah, ini sudah powernya bulat. Kalau untuk nembak burung mungkin ini tekor di pompa. Nah ini kawan. Track 1 kan ya, track 1, track 2, track 3. Ini track 1 tenaga power lemah, medium sama besar. Untuk depannya seperti ini. Nah ini modifikasi, kayaknya dibikin setengah track ini supaya jangan terlalu keras, jadi dipakai ini. Jadi ini tracknya bukan 3 lagi, jadi 4. 1 2 3 4 ini dimodifikasi sudah, supaya tidak terlalu besar powernya. Bisa juga mungkin kalau mau ditambah lagi di sini. Kalau mau. Nah ini kayaknya pakai drat kawan-kawan. Nah ini pakai drat, ini bisa dilepas sepertinya. Nah ini bisa dilepas. Nah ini fungsinya untuk menjaga per tetap lurus, jangan bengkok-bengkok pas dikokang. Pakai per biasa aja, bukan per yang Misumi atau segala macam. Jadi ini powernya besar bukan karena per, tapi karena langkah hammer yang jauh ke belakang. Jadi ibarat tamparan lebih jauh, tarikan tangan lebih besar, efeknya kebuka lawan. Kalau tarikannya sedikit kan tuk tuk, kalau tarikan banyak kan pang pang. Nah itu makanya kadang-kadang untuk langkah hammer ada yang di lebih jauh. Kalau untuk bocap biasanya agak sulit, soalnya posisinya sedikit. Itu kawan-kawan, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti di lain kesempatan. Sementara saya kerja nyambut telepon dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.